Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki rubur ingkang rawuh sampun setengah lebih. Niki kula badhe nglanjutaken ingkang materi dakwah. Terus sekalian saya mengingatkan bila ada pertanyaan nanti harap ditulis dan diberikan kepada panitia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Visi, misi dan tujuan yang buah. Tinggal loh bune mriku, Pak. Ketinggal loh. Nggih. Dados tujuan didirikannya metode yang buah niku nopo? Nah, niki visine terciptanya generasi Qur'ani yang amali. Dados mendidik seseorang yang Qur'ani dan bisa mengamalkan amalan-amalan Al-Qur'an. Persingkat mawon niki nggih. Supados jilid satune mangke boten kecepatan. Yang kedua misi. Misi yang buah. Satu, menciptakan generasi ahli Al-Quran dalam bacaan dan pengamalan lewat pendidikan. Dados diambu'a niku kan metode yang digunakan di RTQ ataupun Madin. Dan niki dan pengalaman lewat pendidikan, menciptakan generasi ahli Al-Quran. Yang kedua, membumikan Rosem Utsmani. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Agus Faiz. Rosem Utsmani yaitu tulisan Al-Quran yang dikumpulkan, dikodivisikan. Kok dikumpulkan lho Pak Bu? Nggih. Angel bahasane ini. Membumikan Rosem Utsmani yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Nggih. Rosem Utsmani. Yang ketiga, memasyarakatkan mudarosah. Mudarosah niku napa? Darosah, belajar berarti. Deres. Kalau mudarosah yang di sini yang dimaksud itu adalah ketika satu orang membaca, yang satu menyemak, bergilir dengan seterusnya. Contoh ada 10 orang, orang yang pertama satu membaca, yaitu yang 9 orang itu menyemak. Langsung ketika satu sudah habis membaca, yang kedua langsung nyambung. Begitupun seterusnya. Memasyarakatkan mudarosah, idaroh dan musyafahah Al-Quran. Idaroh niku kayak pertemuan lho Bu, Pak, pertemuan. Jadi pertemuan kalau di sini kan membahas Quran, jadinya pertemuan untuk membaca atau menghatamkan Al-Quran. Kalau di pondok Yanbu itu ada 2 idaroh. Yang pertama idaroh nisfus sanah dan idaroh akhirus sanah. Nah, terus memasyarakatkan mudarosah, idaroh dan musyafahah Al-Quran dengan ahli Al-Quran sampai khatam. Nah niku misine Yabu'a. Lanjut tujuan Yabu'a. Yang satu, ikut andil mencerdaskan anak bangsa dan membekali santri agar mampu
membaca Al-Quran dengan cepat dan benar. Yang dimaksud cepat di sini tuh bukan loh, bacaannya loh, bukan bacaan Al-Qur'annya yang dimaksud cepat, tapi memahami metode baca Al-Qur'an dengan cepat dan benar. Seperti yang didawuhkan Syekh Muhammad Al-Jazari, ulama top dalam ilmu tajwid niku, wal akhdhu bit tajwidi hajmun lazimu malam yujawwidil qur'ana asimu wa fi riwayatin malam yusahhihil qur'ana asimu. Belajar tajwid niku wajib Bu. Nek ora dosa. Nek mboten belajar niku dosa. Malam yujawwidil qur'ana asimu. Ketika membacanya tidak benar dan tidak tidak benar dan tidak memasukkan syarat-syarat yang membaca Al-Quran, asimu maka akan diberi dosa. Makanya tujuan yang buah ini membekali anak bangsa dan santri agar mampu membaca Al-Quran dengan cepat dan benar. Yang kedua tujuan yang buah adalah mampu membaca Al-Quran dengan benar dengan qiraah masyhurah, yaitu riwayah Imam Hafiz dari qiraah Imam Asim dari Thoriq Imam Syatibi. Harus ngeten. Qiraah yang masyhurah kan ada 7 atau qiraah sab'ah. Yang diambu'a ini itu ikut madhabnya Imam Asim, riwayat Hafiz. Dados Imam Hafiz niku muridé Imam Asim dari Thoriq Imam Syatibi. Yang ketiga, mampu mudarosah Al-Quran sedini mungkin. Dados anak niku saged maos Al-Quran walaupun umurnya itu masih kecil. Kira-kira gitu. Yang keempat, membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang kurang. Jadi ketika ada orang membaca Quran, ketika ada yang salah harus dibenarkan. Jenengan kok enten wong maos Al-Quran kok iku wis ngerti salah kok dimenengke, jenengan sing dosa niku. Harus ketika ada orang yang membaca Al-Quran dan itu salah harus dibenarkan dan menyempurnakan yang kurang. Contohnya gini, ada orang membaca Al-Quran, nah ketika pada lafal itu ada mad wajib mutasil yang harusnya dibaca 5 harokat tapi dibaca 3 harokat. Dan itu kan salah sih. Dan itu harus disempurnakan yang kurang itu tadi. Yang kelima, mengajak selalu menderes Al-Quran dan musyafah Al-Quran sampai khatam. Selalu mengajak terus Bu. Wes ayo do ngaji khataman Al-Quran. Langsung kelebihan yang bu'a. Setelah kita mempelajari visi misi dan tujuan yang bu'a, sekarang kita memasuki kelebihan yang bu'a. Benjenengan niku mantep nak yang bu'a niku enten kelebihane. Nomor 1, ditulis sesuai dengan Rosem Utsmani. Yang niku sampun ndak wau disinggung kalih Gus Faiz. Yang kedua, semua kalimah terdiri dari lafal-lafal Al-Quran. Dados mulai jilid 1 sampai jilid 7 di yang bu'a itu contohnya itu terdapat dalam Al-Quran. Dan itu kelebihannya yang bu'a. Yang ketiga, kelebihan yang bu'a adalah menerangkan semua bacaan Imam Hafiz dari Thoriq Asy-Syatibi. Ya, niku. Yang keempat,
mengajarkan cara menulis huruf Arab dan pegon. Nah niki mangke tenyambukan niku enten diajarkan cara nulis huruf Arab dan pegon. Nah, judulnya mawon Thariqah baca tulis. Nah niki mangke diajarkan cara menulis huruf Arab dan pegon. Yang kelima, adanya Al-Quran Al-Quddus dengan Rosem Utsmani yang dilengkapi wakof ittirori atau wakof ibtida dan bacaan gorib serta muskilat. Jadi Tiyambua itu menerangkan yang gorib-gorib atau yang aneh. Gorib kan aneh, yang aneh-aneh. Dan itu nanti diterangkan. Salah satu produk hiasan arwannya setelah kaki yaitu Al-Quran Al-Quddus. Promosinya ora apa-apa. Terus lanjut. Ya niki kitab Yambua. Nah niki yang pertama jilid pemula. Niki diajarkan anak yang usianya masih kecil. Begitu misrunya. Jilid pemula, jilid 1, jilid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7 saja. Yang ini makhraj dan sifat huruf, yang terakhir materi hafalan. Nah, ini kitab Yambua. Nah, ini contoh dari Al-Quran Al-Quddus yang ditulis dengan Rosem Utsmani. Nah, kalau kelebihan dalam Al-Quran Al-Quddus niku di bawahnya niku ada keterangannya Bu. Jadi ketika ada lafal yang muskilat atau yang gorib niku pasti ada keterangannya. Contohnya niku ya di Rosem Utsmani niku as-sholata niku ditulis dengan ada wawunya sholawat. Dan niku nak mboten sakit maos ndak diwaos sholawat mesti. Nah, maka dari itu as-sholawat wawunya dibaca a as-sholata. Seperti juga ulaika wawunya tidak dibaca ulaika. Ini salah satu contoh Al-Quran Al-Quddus. Ya, yang dimaksud wakof ittirori yang itu yang ini Bu. Allati an'amtu alaikum. Ini kan ada tandanya toh. Kembali dan apa niku? Kok ngeten sing kalih ngeten niku lho. Ketinggalan mriku. Nggih, niku yang dinamakan wakof ittirori. Jadi contoh bacanya seperti ini. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allati kan wakof ibtida. Setelah wakof nanti diharuskan kembali. Nah, mulainya yang mana? Yang ada gininya. Yang ke kiri itu loh. Allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, contohnya seperti itu. Ini kelebihan Al-Quran Al-Quddus. Nah ini contohnya yang lafal muskilat. Hudaya kan gini sih Bu. Faman tabi'a hudaya gitu kan. Nah itu ketika diwakof itu dibaca seperti ini. Faman tabi'a hudaya. Ya, di bawahnya itu ada keterangan wakof ya disukun dan sebelumnya dibaca panjang. Boleh 6, boleh 4 atau 2 harokat. Jadinya boleh faman tabi'a hudaya 2 harokat. Ini yang 4. Faman tabi'a hudaya 4. Boleh yang 6. Faman tabi'a hudaya. Itu. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Nah ini juga salah satu contohnya Quran Al-Quddus. Ya, ini juga gorib atau yang muskilat. Alif lam mim Allah. Ini boleh
alif lam mim Allah jika wasol mim dibaca fathah dan mat sebelumnya boleh 2 atau 6 harokat. Ini kira-kira ada di pelajaran, nah nggak salah ada di jilid 6 atau yang ke-7. Ini cuma contoh dari Al-Quran Al-Qudus. Lanjut aja. Ini juga bisa dibaca 2. Allahu sama Allahu tashil Allahu. Imam Hafiz ada gitu. Yang biasanya ibu-ibu kenal atau bapak-bapak yang kita kan itu Yamiyu. Nah ini sama dengan itu, dibaca tashil, boleh ibdal atau tashil. Kalau yang ibdal gini, Qul Allahu, itu yang ibdal. Kalau yang tashil membaca alif dan hamzah, antara alif dan hamzah, Qul Allahu. Itu di Al-Quran Al-Qudus. Ini juga jika wasol non dibaca idhar, tidak idgham. Jadi tidak nun wal qalami, tapi ketika diwasol nun wal qalami jangan diidghamkan tapi diidhar. Lanjut. Nah niki contohnya juga yang muskilat. Semua lengkap Bu, ada keterangan semua di Al-Quran Al-Qudus ini. Nah ini yang ada terjemahnya Hamimawon. Ya. Setelah kita mengetahui kelebihan visi misi dan tujuan Yambu'a, kita sekarang masuk pada materi tahsinul qiraah, harus memahami 7 pokok materi. Tahsin itu kan membaguskan. Membaguskan bacaan harus memahami 7 pokok materi. Yang pertama, makhraj dan sifat. Setiap huruf hijaiyah itu pasti ada makhrajnya. Pasti ada makhrajnya. Makhraj itu apa? Tempat huruf itu berada. Contohnya alif. Alif itu hamzah. Hamzah itu tempatnya atau makhrajnya itu di pangkal tenggorokan. A. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik harus menetapi gunnah. Gunnah itu dengung. Nah, gunnah itu 1, nun dan mim tasydid. Contohnya inna, amma, nah, itu namanya gunnah. Yang kedua, nun sukun dan tanwin selain ini huruf ini. Nanti dijelaskan di jilid 7. Ini langsung aja. Yang ketiga, mat. Mat itu panjang, harus serasi. Ketika kita mau membaca Al-Qur'annya itu enak, kita itu harus serasi dalam mat. Ketika mat wajib mutasil ya 6 harokat, mat jaiz 5, mat tabi'i 2 harokat. Nah, itu akan bagus bacaannya. Ini huruf mat itu. Yang keempat, qalqalah. Qalqalah itu apa? Suara keras yang keluar setelah menekan makhraj. Nanti dijelaskan. Nah, ini cuma gambaran aja. Ini huruf-huruf qalqalahnya. Yang kelima, tafkhim. Tafkhim itu tebal. Tafkhim itu tebal. Jadi ada huruf yang tebal dan ada yang tarkik atau tipis.
Yang nomor 5 ini tafkhim. Ya niki huruf isti'la khusyaddatin qiz. Kalau diambua gitu. Rok tafkhim, rok tebal. Alif sejuta huruf tafkhim. Yang keenam waqaf. Membaca Al-Qur'an ketika baik itu ada waqafnya. Mosok sampean maca Qur'an ape tuwurusno sak ayat ayo. Wis kok mandegi kan mboten mungkin toh. Nah itu ada waqafnya. Tempat waqaf, cara membaca waqaf nanti dijelaskan di jilid 7. Yang ketujuh gorib. Nah niki gorib niku aneh. Dados ada bacaan Al-Qur'an yang aneh. Seperti yang sudah disampaikan tadi Gus Faiz, ada ismam dan ikhtilas. Nah niku. Oke seperti itu. Nah, kita sekarang masuk pada kurikulum Yambu'a atau cara mengajar dalam Yambu'a itu gimana sih? Kurikulum Yambu'a, cara pengajaran itu. Ini kitab Yambu'a. Nah, kegiatan pembelajaran Yambu'a. Standar efektif kelas jilid 1 sampai 2 yaitu maksimal 15 anak per kelas. Dados ngeten. Satu kelas jilid 1 itu efektifnya ketika itu di muridnya hanya berjumlah 15 anak. Itu sudah paling maksimal. Jangan sampai ditambah sampai 20 anak atau 25, itu gak akan efektif itu. Jilid 1 dan 2. Atau bisa dibuat gini. Jilid 1 10 anak, nanti jilid 2 15 anak juga boleh. Dibuat gitu juga boleh. Biar apa? Biar efektifnya anak ketika belajar itu loh. Biar efektif, biar anak itu paham semua. Yang kedua jilid 3 sampai 7 yaitu maksimal 20 anak per kelas. Jadi mulai jilid 3 sampai jilid 7 itu maksimal 20 anak per kelas. Ya. Biasanya sekarang kendalanya itu gini. Ketika ada muridnya banyak, terus kekurangan ustazahnya, biasanya digabung, diropel, jilid 1, jilid 2, jilid 3 digabung. Nah itu yang tidak efektif dalam pembelajaran ini. Atau enggak ya gini, apa? Umpama muridnya banyak, gurunya banyak, tapi gedungnya cuma kecil. Nah, umpama ini. Itu juga menjadi masalah. Ya. Estimasi waktu ideal minimal selama 75 menit per harinya. Jadi setiap satu hari itu 75 menit per harinya. Kira-kira waktu ideal itu segitu. Lanjut bagian waktunya. Tahapan mengajar metode Yambu'a. Pendahuluan. Ini tahapan mengajar metode Yambu'a. Pertama salam. Jadi guru itu harus wajib salam ketika ada di kelas. Nah,
Salamnya guru Quran itu harus yang fasih. Aja sampai guru Quran kok salame enggak fasih, itu jangan sampai. Saya contohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu ngantuk itu. Kula wangsuli malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki sing napa nggih? Karena kitab niku cara menjawab salam seperti itu salah. Saya tadi masih mendengar ada yang menjawab waalaikumsalam. Nah niku tidak begitu. Ketika salamnya itu assalamualaikum ada tasdidnya, maka menjawabnya itu harus waalaikumsalam. Nah itu harus diajarkan kepada anak. Jangan sampai kok yang gurunya salamnya assalamualaikum tapi kok malah anaknya kok menjawab waalaikumsalam. Nah, kalau menjawab waalaikumsalam itu ketika salamnya seperti ini, salamun alaikum. Nah, itu waalaikumsalam. Nah, begitu Bu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Yang kedua, hadroh Fatihah. Tahapan mengajar metode yang bu'a adalah hadroh. Nah, hadroh ini bisa dipimpin di halaman. Nah, ketika sebelum murid-murid itu masuk ke kelasnya masing-masing, bisa dijadikan satu, semua murid dijadikan satu dalam halaman, yaitu kepala sekolahnya atau yang mewakili itu bisa hadroh Fatihah. Kenapa kok disisipkan hadroh dalam tahapan mengajar yang bu'a ini? Supaya biar dapat barokahnya guru-guru kita semua disisipkan. Kalau yang bu'a itu ada hadrohnya itu Imam Asy'im bin Abi Najud, Warawihil Imam Hafs bin Sulaiman, itu biar tambah barokah tawasul kepada guru-guru kita semua. Yang ketiga, doa awal pelajaran. Doanya bisa macam-macam. Kabeh doa itu baik. Ad-du'a'u silahul mukminin. Doa niku tamenge wong sing iman, wong mukmin. Doa awal pelajarannya terserah jenengan. Tapi kalau di Kudus, di Pondok Yanbu yang langsung dari Abah sendiri atau Romo Kiai Haji Muhammad Abdul Wahab Arwani sendiri niku doanya sebelum mengaji Al-Quran itu yaitu kalamun qatimul la yumallu sama'u. Wah niku ingkang diwuruki Abah niku. Mun jenengan terserah lagune ape dibentuk kaya apa ya, kaya apa wae terserah, ape dibentuk versi palapa juga apa-apa. Sepenting doa awal pelajaran, atau selain itu juga boleh. Seperti contoh ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah qulubana, seperti itu contohnya. Itu juga boleh. Atau kalamun boleh juga ditambahi yang lain juga boleh. Pun terserah jenengan. Di paling belakang kalau nggak salah enten ada. Nah niku tahapan mengajar metode yang bu'a yang selanjutnya yaitu juz amma. Anak dikenalkan juz amma, bisa membaca juz amma. Kalau lebih baik, lebih bagus bisa menghafal juz amma. Nah niki kula angkleti sakniki. Napa jenengan sedanten ate ngafalke wadduha?
sampai seterusnya. Mboten nate to. Lah niku kok jujuk kapal piyambak. Soalnya nopo? Pada waktu kecil niku sudah sering apa yang mendengar dan melihat. Ketika anak kok sering mendengar, apalagi kok sampai membaca tiap hari atau seminggu 2 kali 3 kali, itu pasti akan hafal. Nah gitu. Yang ke-5, musafahah, salaman kepada guru-gurunya. Gitu. Nah, ini tadi semua itu tadi salam, hadroh fatihah, doa sampai musafahah niku dilakukan bersama-sama di halaman. Waktu yang dibutuhkan kira-kira 10 menit. Nah niku 10 menit niku insya Allah sampun cukup. Sampun cekap insya Allah 10 menit niku. Pertama salam, kedua hadroh, ketiga doa tadi, yang keempat membaca juz amma. Contohnya gini, hari Sabtu membaca wadduha walaili sampai 1 surat, terus hari berikutnya bisa meneruskan surat yang lain seperti itu sampai muter terus itu Bu. Kegiatan inti atau mengajar dalam yang bu'a. Nah, A, peraga. Jadi model mengajar itu ada 2 Bu. Peraga klasikal, guru menerangkan pokok pelajaran menggunakan alat peraga. Dados niku enten alate raganya sendiri-sendiri. Di sini nanti huruf alif, ba, ta atau apa gitu. Itu guru menerangkan supaya murid-muridnya bisa paham. Yang kedua, guru memberi contoh yang benar dan jelas. Benar dan jelas. Jadi kalau memberi contoh kepada murid itu harus yang jelas. Jangan gerundul, jangan oh, bah. Ampun ngoten. Harus yang tegas. A, ba, ta. Harus gitu. Biar seorang murid itu jelas, bisa mengikuti dengan baik. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan. Nah, ketika hari ini diajar contohnya alif fathah dibaca A. Nah, nanti hari setelahnya bisa dikasih pertanyaan biar supaya mantep gitu loh di murid itu. Estimasi waktu 15 menit. Ini yang klasikal atau model bersama-sama gitu loh. Gitu. Yang kedua jilid atau individual. Nah niki ingkang penting niki. Murid membaca jilid secara individu atau sendirian di hadapan guru dengan jelas dan benar. Dados ngeten, niki enten meja. Nah muridnya jenengan niku katakanlah 10 anak. Si A, ayo maju di absen. Si A maju. Ini maju untuk membaca. Yang tidak maju itu diberi tugas menulis sesuai dengan standar jilidnya. Umpama jilid 1 ya dikasih itu pelajaran jilid 1. Umpama jilid 2 ya jilid 2. Begitupun seterusnya. Atau boleh begini. Si A maju ke depan untuk membaca. Nah, jenengan memanggil si B untuk ke depan juga, tapi tidak untuk membaca. Tidak membaca, tapi untuk belajar di depan dulu. Nah, setelah si A ini selesai, baru si B akan membaca. Begitu pun seterusnya. Si C maju
untuk belajar di depan di samping gurunya atau di depan gurunya, belajar dulu. Nah, setelah si B ini sudah rampung, nanti si C langsung membaca. Begitupun seterusnya. Guru menyimak bacaan murid dengan sabar, teliti dan tegas. Nah, niki sing rada angel sing nomor setunggal. Guru menyimak bacaan murid dengan sabar. Nah, sabar ini fasobrun jamil, Bu. Nak dengan sabar insyaallah indah kok. Indah asli. Iku Quran sing dawuh niku mesti bener. Fasobrun jamil. Sabar itu indah. Sabar, teliti, ya, harus teliti. Jadi ketika Anda semua itu menyimak murid-murid atau anak-anak, harus didengarkan dengan baik dan dilihat bibirnya. Bibirnya itu dilihat. Contoh gini, anak membaca, nah, jadi kan harus gini, bisa apa ya? Kelihatan bibirnya itu loh, atau mahrotnya itu harus jelas gitu. Nah, ketika ada yang salah, menegurnya dengan isyarat atau ketukan dan lain sebagainya. Kalau abah niku ketika enten santri ingkang salah, beliau nih ngeten, nah ngeten, dados nak restoran bakdo subuh niku apa? Orang 5 yang maju. Orang lima maju, beliau menyimak Quran. Umpama kok ada yang salah satu dari 5 itu, beliau pasti akan nah, gitu. Atau kalau jenengan tidak begitu ya boleh dengan ketukan. Contoh alif bata, contohnya itu kan salah. Alif bata umpamanya. Kok dibaca alif basa, ini kan salah toh. Niku bisa diketuk. Nah, gitu. Bisa dengan seperti itu atau dengan yang lain, terserah dengan sedanten. Nah, dan niku tujuannya untuk apa? Tujuan ketika salah kok diisyarati seperti itu atau diketuk seperti itu supaya murid atau anak didik panjenengan niku ho mikir salahku ning ndi yo kok aku dielekke karo guruku. Nah, ampun mikir, sampun apa jeneng kebiasaan mikir niku akan hati-hati ketika membacanya. Pasti akan hati-hati. Nah, gitu. Dan nak bila sudah tidak bisa baru ditunjukkan yang benar. Ketika memang murid niku sudah tidak bisa, contoh sudah tidak bisa membaca ini, lah gurunya harus menunjukkan contoh yang benar. Ya, niki bila murid sudah lancar dan benar, guru menaikkan halaman dengan diberi nilai shot atau tanda centrang di buku prestasi. Kalau ada buku prestasinya ya di buku prestasi, kalau enggak ada ya di jilidnya di atas itu loh. Kan ada yang kosong ya, di centrang atau di shot. Shot itu maksudnya soheh, bagus, benar, patut. Ya. Yang kedua, bila murid belum lancar dan benar atau masih banyak kesalahan, jangan dinaikkan dan harus mengulang dengan diberi nilai kho atau tanda silang pada buku prestasi. Kalau kho itu apa? Kho niku khotok, salah. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada khair, benar atau bagus, benar tapi kurang bagus. Nah gitu, benar tapi kurang bagus, makanya biar bagus harus diulangi kembali ya gitu. Bisa dipahami kan seperti ini?
Terus ini jangan menaikkan halaman murid atau jilid murid dengan patokan bersama, harus individual. Si A kok belum menguasai huruf jilid 1, jangan dinaikkan ke jilid 2. Nah, seperti itu. Jangan kok pernah umure wis tuwa terus dinaikno jilid 2 nih. Ampun ngoten, soalnya niki ngaji. Nggih. Estimasi waktu belajar niku mau 30 menit. Ya, aku nyinggung sedikit. Umpama contoh tadi kan estimasi waktu kegiatan Yambu A atau Madin TPQ itu kan 75 menit di Yambu A. Nah, kok gurunya bisa tepat waktu selama 70 menit itu, sebelumnya malah bagus kalau hadir sebelum jam itu. Contoh, sekolah dimulai jam 3 sore. Kok gurunya telat sampai jam 4 sore? Wah, niku kebangetan. Meneh kok sampai 7 hari ngono terus atau 6 hari lah. 6 hari yang 1 hari libur. 6 hari kok diistiqomahkan telat 1 jam. 6 dikali 6 hari dikali 1 contoh kok 1 jam ya. Contohnya 1 hari telat 10 menit aja. Telat 10 menit. Ini kan citik sih, Bu. Ini kan kedek lah. Telat 10 menit ini kedek, bukan waktu yang lama. Kok 10 menit itu diistiqomahkan telat bendino bendino malah ora trimo wis bendino. Diistiqomahkan seperti itu. Ketika kita kalikan 6 hari sudah ada 1 jam 60 menit. Berarti dalam 1 minggu itu murid sudah rugi 1 jam kelas pelajaran. Nah, ini tolong diperhatikan. Disiplin waktunya diperhatikan. Yang selanjutnya materi hafalan doa harian dan surat. Dan surat pendek. Murid-murid membaca materi hafalan secara bersama-sama. Ini harinya Sabtu sampai Rabu. Estimasi waktu 5 menit. Bisa ditaruh di awal pelajaran atau di akhir pelajaran setelah maju tadi. Membaca materi hafalan. Dengan contohnya jenengan aringi napa? Doa hafalan sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Contohnya seperti itu. Nah, itu harus dibaca bersama-sama atau juz amma juga boleh, surat-surat pendek juga boleh. Ini hari Sabtu sampai Rabu. Nanti yang hari Kamisnya itu agak beda sendiri. Yang selanjutnya makharijul huruf, tempat-tempat huruf. Nah, murid-murid dipandu latihan makharijul huruf, estimasi waktu 12 menit. Nah, tasih alit-alit niku ampun jenengan jelaskan ingkang ruwet apa nah wis angel pokok. Ampun dijelaskan seperti itu nggih. Jangan cukup nyontohke umpami A, ba. Nah, cukup ngoten mawon. Ampun jenengan terangke ngeten, huruf ban itu makhrajnya kedua bibir atas dan bawah. Ampun jangan ngoten wis murid ya ngeluh dase maneh. Terus bariku sifatnya niku kol-kolah jahar napa no. Ini mboten usah diterangke seperti cukup jenengan nerangke ba, cukup menerangkan ba dengan jelas dan benar. Nah, gitu. Makharijul huruf. Tapi ada pelajaran makharijul huruf. Nah. Kegiatan penutup dalam kelas diakhiri dengan membaca doa bersama-sama, dilanjutkan dengan musyafahah. Doanya niku mun terserah jenengan jenenge donga kok.
bisa Maulaya ya Sol atau Allahumma rohamna bil Quran, itu juga boleh, atau digabung Allahumma rohamna bariku Maulaya ya Soli wasa, itu boleh mat tambah saya. Estimasi waktu 3 menit. Doa Allahumma rohamna bil Quran itu gak sampai 3 menit. 3 menit itu wis cukup alhamdulillah. Apa jenengan imbai doa tahlil kersane. Nah niki kegiatan inti setoran materi hafalan, doa harian dan surat pendek. Yang kedua tausiah akhlak serta pengenalan praktek ubudiyah. Kenapa kok di sini kok yang intinya kok tausiah akhlak? Yes, karena Kanjeng Nabi diturunkan itu untuk menyempurnakan akhlak. Makanya di sini disebutkan tausiah akhlak. Al adab fauqal ilmi. Tata krama iku sak dhuwure ilmu. Serta pengenalan praktek ubudiyah atau praktek-praktek ibadah. Contoh sholat ataupun disebutkan wudhu ataupun apa itu. Nah, serah jenengan. Khusus di hari Kamis. Nah, ini khusus di hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis itu murid atau anak setoran materi hafalan saya jenengan. Materi hafalan doa harian seperti doa sebelum tidur, doa sebelum makan, sesudah makan, sebelum berpergian. Pokoknya yang baik-baik. Ampun jenengan kengken akan ngafalke doa hataman Quran, doa tahlil, doa manakib yo. Nah cara napa nggih ibarate sirai murid kaya diberi semen sak-sak ngono, Pak. Bleng ayong jongkok mengisor. Nah niki pun niku kurikulum Yambua. Sekarang kita masuk kepada Yambua jilid 1. Nah niki Yambua jilid 1. Sebelum kita belajar jilid Yambua jilid 1 ini, saya nyuwun barokah Fatihahipun dumateng musannaf atau pengarang Yambua nggih beliau Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Haji Muhammad Ulin wa Arwani wa ahla baitih wa Syekh Al-Haji Muhammad Ulil Albab Arwani wa ahla baitih Aqallallahu umurahum fi sihhati wa afiyah wa syarafallahu qadrahum wa adamallahu izzahum wa yu'idu alaina min barakatihim wa nafahatihim wa bi'ilumihim wa asrarin fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Semoga harapannya kita semua mendapatkan berkah-berkahnya dari beliau-beliau. Dan semoga kita diakui menjadi santri-santrinya beliau. Amin Allahumma amin. Mundung ngantuk niki. Wah. Dengan semilir kula sumuk Bu nembe Bu. Pertama, tujuan pembelajaran jilid 1 dalam Yambua. Yaitu pertama, anak dapat membaca huruf yang berharokat fathah. Nah, ingat berharokat fathah. Jadi dalam jilid 1 ini belum dikenalkan dengan dhammah ataupun kasroh ataupun sukun ataupun yang selainnya itu. Ini cuma dikenalkan huruf yang berharokat fathah.
baik yang sudah dirangkai ataupun belum dengan lancar dan benar. Membaca huruf yang berharokat fathah yang sudah berangkai sing wis digandeng ataupun yang belum digandeng dengan lancar dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, anak mengetahui nama-nama huruf hijaiyah dan angka-angka Arab. Nah, niki anak mengetahui nama-nama huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah niku alif, ba, ta niku dan angka-angka Arab. Niki harus dikenalkan kepada anak. Tujuan pembelajaran yang ketiga, anak bisa menulis huruf hijaiyah yang belum berangkai, dua. Maaf itu kita bahas sedikit. Anak bisa menulis huruf hijaiyah yang belum berangkai dua dan bisa menulis angka Arab. Nah, ini pada jilid 1 ini tujuan yang ketiga, bisa menulis huruf hijaiyah yang belum berangkai, berarti masih individu atau single cara sakniki. Nah, cara bahasane canom je jomblo. Nah, huruf jomblo yang satu itu anak bisa menulis huruf hijaiyah dan bisa menulis angka Arab. Lanjut, nah niki. Nah, jadi di dalam jilid atau kitab Yambua ini per halaman itu ada 4 kotak ataupun 3 kotak. Niki loh Bu, yang kotak pertama yang besar, yang kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Yang kotak pertama itu materi pokok pelajaran dalam jilid Yambua. Pokok pelajarannya di dalam jilid itu pada kotak pertama. Lah, itu yang kedua materi apa? Materi tambahan atau pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan. Nah, ini pelajaran tambahnya apa? Anak dikenalkan dengan asmaul huruf atau nama-nama huruf. Jadi membacanya harus alif, ba, alif, ba, alif, ba. Tidak boleh a, tidak boleh ba. Itu yang kotak nomor 2. Itu namanya asmaul huruf. Yang ketiga, kotak ketiga yaitu cara pelajaran menulis. Ya, itu kan ada tulisannya tapi tidak tebal kan itu. Nah, itu gunanya untuk jilid 1 ini anak disuruh menebalkan yang huruf-huruf yang belum jelas. Nah, itu. Yang kotak keempat yaitu ini bisa kotak keterangan untuk guru ataupun untuk murid. Jadi yang kotak keempat ini bisa untuk guru, bisa untuk murid. Nah, contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, a. Nah, di sini materi pokoknya atau pokok pelajaran yang huruf A. Kalau sudah berharokat dinamakan musammayatul huruf. Kalau yang belum berharokat dinamakan asmaul huruf atau ismul harfi. Nah, niki yang sudah berharokat dinamakan musammayatul huruf, dinamakan huruf A. Anak bisa membaca huruf alif berharokat fathah dengan benar. A. Nah, guru harus jelas ketika memberi contoh ini. A. Monggo Bu, Pak, sarang-sarang. A. Kurang kompak. Yang kompak bentar. Setelah saya mengucapkan, langsung Anda semua. A.
ba. Nah, kompak. Harus gitu. Guru itu harus gitu. Yang jelas dan benar. Kalau ayo a. Tenggorokan, nah ini mahrotnya huruf A, hamzah. Tenggorokan yang paling bawah. Baca A, jangan O. Jadi itu mahrotnya itu di sini loh. Tenggorokan paling bawah. A di sini. A. Nah, jangan sampai menjadi O. Ampun ngoten. Biasanya pun niku kayak ngoten Bu. Alhamdulillah. Niku al harus a. Tidak boleh atau o, malah o. Tidak boleh kayak ngoten, harus a. Niki coba dibaca bersama-sama. A. Ba. A ba. A ba a. Ba a. Ba a ba. Yang terakhir a ba. Nah, ketika hurufnya itu enggak panjang dan enggak ada apanya ya, pokok yang huruf sendirian ini harus cepat dibaca dengan cepat, pendek dan jangan terputus-putus. Cepat, pendek. Ini kan hurufnya kan enggak ada matnya toh. Enggak ada mat tobi'inya atau mat apapun itu, harus pendek. A. Tidak boleh apa? Mencontohkan kepada murid itu gurune wae gak semangat meneh muridé. Kaya ngoten nggih Pak Bu. Dados guru niku harus semangat. Meneh kok guru Quran. Asli kula niki pas dalu sampai mriki niku kaget kula Bu. Biasanipun diklat niku mboten ngeten kok niki kok saya Maria sampai ngoten, Masya Allah nih barokah tok bagi panjenengan niku. Amin. Wah seneng nih. Memang harus begini Pak. Acara Islam atau acara-acara contohnya ini Al-Quran itu harus dibuat yang semeriah ini. Ojo sampai kalah bi orkes. Orkes gede nih ngono panggungnya. Mosok acara ngaji rak gede nih ngene. Gitu. Nah niki kula niki salut bangga kula top aja. Yang mriki Kecamatan Sulang. Nah niku seperti itu. Jadi makhrajnya tenggorokan yang paling bawah. Bacanya A jangan sampai O. Baca tebal A. Baca tebal. Tuh nanti ketika anak membaca maju pada jenengan musyafah pada jenengan itu jenengan harus melihat bibirnya dan mendengarkan dengan benar. Ketika anak kok membacanya harap dibenarkan. Sing jelas kudune A ngono. A ba. Nah, seperti itu. Nah, yang ba itu kedua bibir rapat dan tekan, tidak usah dimasukkan bibirnya. Nah, sekarang ba. Anak bisa membaca huruf ba berharokat fathah dengan benar. Tempatnya huruf ba itu di mana? Tempatnya huruf ba atau makhrajnya huruf ba itu kedua bibir rapat dan tekan, tidak usah dimasukkan. Terus ampun ngeten, ampun. Ba. Ini kan bibirnya masuk ini. Ba. Enggak usah seperti itu. Itu salah. Nah, makanya salah satu tujuan untuk panjenengan sedanten niku disuruh meneliti bacaan anak, dilihat bibirnya itu ketika ada seperti itu. Ketika ba. Nah, seperti itu kan salah. Harus ba. Itbaku syafatain.
Dua bibir rapat dan ditekan. Kenapa kok ditekan? Karena huruf kola. Ba. Cubis danten. Kurang kompak. Ayo Pak, Bu, semangat.